menyuarakan keberatannya atas masuknya lahan dia kemudian dikelola oleh masuk dalam PSN tersebut, ya rugi dong. Kenapa? Ya satu, dalam PSN itu kita tahu sendiri ganti ruginya akan sangat murah, diduga seperti itu. Yang kedua, dugaannya adalah NJOP yang turun. Kemudian yang ketiga adalah penggusuran paksa yang diduga akan terjadi. Di situ ada intimidasi, ada kriminalisasi, dan segala macam yang negatif. Ini yang diprotes oleh Pak Said Didu. Kemudian dia dilaporkan atas penyuaran pendapat yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Harusnya suara masyarakat yang dirugikan tadi itu kemudian ditampung oleh masyarakat, oleh pemangku kekuasaan, termasuk yang diduga pelapor ini, bukan malah mengkriminalisasi kemudian melaporkan dia. Harusnya dipanggil, ditanya apa kerugiannya, dia sebagai perwakilan dari penguasa kemudian membantu menyelesaikan masalah ini, bukan malah mempermasalahkan apa yang jadi masalah dari rakyat itu sendiri. Ini menurut saya sudah penggiringan opini yang negatif juga terhadap Pak Said Didu yang harus kita lawan. Artinya Pak Said Didu di sini Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kasus Pak Said Didu saat ini, saya dan tim sebenarnya kami semua di sini menyayangkan di rezim yang baru ini dugaan kriminalisasi penggunaan instrumen hukum atas hal-hal atau pihak-pihak yang memang menyuarakan pendapat dan kemudian bertentangan dengan kepentingan oligarki kemudian dikriminalisasi. Ini menurut saya yang patut kita sayangkan, dan suara ini harus sampai kepada istana, kepada pemegang tampuk kekuasaan, supaya hal ini tidak berlanjut dan tidak menjadi presiden buruk ke depannya. Khawatirnya kalau awalnya sudah begini, maka kelanjutannya akan terulang lagi. Dan ini 5 tahun, ini membahayakan untuk umat, untuk masyarakat. Ini yang saya harus sampaikan untuk mengawali pernyataan ini. Kemudian yang kedua adalah saya mau, karena dari sisi hukum, tapi saya coba mau sampaikan sisi yang sederhana aja. Nggak perlu ribet. Mungkin ini kenapa sih? Mungkin ada yang bilang, oh iya benar Pak Said Didu itu memang provokasi. Jangan lupa, Pak Said Didu ini adalah salah satu pemilik lahan di daerah tersebut. Jadi secara legal standing, dia berhak untuk memprotes dugaan-dugaan penggunaan instrumen PSN, PSN yang PSN sendiri kita pertanyakan. Kenapa? Karena PIK 2 yang memang menjadi salah satu masuk ke dalam PSN itu ternyata mayoritas itu dikelola oleh PT PANI, di mana mayoritas dari PT PANI itu pemiliknya adalah diduga Agung Sedayunya Aguan dan juga Salim Grupnya Antoni Salim. Nah, kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tentu saja bisnis, kan begitu. Namanya juga kan pengusaha. Nah, maksud saya bagaimana bisa Pak Said Didu yang secara individu memiliki legal standing di situ menyuarakan keberatannya atas masuknya lahan dia kemudian dikelola oleh masuk dalam PSN tersebut, rugi dong. Kenapa? Ya satu, dalam PSN itu kita tahu sendiri ganti ruginya akan sangat murah, diduga seperti itu. Yang kedua, dugaannya adalah NJOP yang turun. Kemudian yang ketiga adalah penggusuran paksa yang diduga akan terjadi. Di situ ada intimidasi, ada kriminalisasi, dan segala macam yang negatif. Ini yang diprotes oleh Pak Said Didu. Kemudian dia dilaporkan atas penyuaran pendapat yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Harusnya suara masyarakat yang dirugikan tadi itu kemudian ditampung oleh masyarakat, oleh pemangku kekuasaan, termasuk yang diduga pelapor ini, bukan malah mengkriminalisasi kemudian melaporkan dia. Harusnya dipanggil, ditanya apa kerugiannya, dia sebagai perwakilan dari penguasa kemudian
membantu menyelesaikan masalah ini, bukan malah mempermasalahkan apa yang jadi masalah dari rakyat itu sendiri. Ini menurut saya sudah penggiringan opini yang negatif juga terhadap Pak Said Didu yang harus kita lawan. Artinya Pak Said Didu di sini menyuarakan kepentingan dia yang dirugikan, kemudian dilaporkan oleh orang yang harusnya menampung, ya, menyelesaikan permasalahannya dia. Ini menurut saya hal yang ironis yang masyarakat harus tahu kemana harus mengadu lagi kalau penguasanya seperti ini gitu loh. Nah, kemudian selanjutnya pihak kepolisian juga saya sangat sayangkan menerima begitu saja. Harusnya kan ada mediasi gitu kan. Ini masalah masyarakat yang menyuarakan keberatannya atas proyek yang merugikan dia. Kecuali Pak Said Didu lahannya di Bojong atau di mana, ini lahan dia di situ gitu loh. Nah kemudian dia suarakan itu, dan itu mengandung nilai kebenaran juga. Harusnya ditampung oleh pihak penguasa, oleh masyarakat, oleh kepolisian, bukan malah dikriminalisasi seperti ini. Ini yang masyarakat mesti tahu kenapa Pak Said Didu ini diduga dikriminalisasi, karena caranya seperti ini. Yang selanjutnya saya sampaikan, ini menurut saya mirip-mirip penjajahan juga. Bagaimana dulu VOC datang ke Indonesia, ke Nusantara, kemudian mendekati penguasa-penguasa lokal, mencaplok wilayah-wilayah itu dengan kolaborasi dengan penguasa-penguasa lokal sehingga menindas rakyat. Ini menurut saya penjajahan jilid 2 yang harus kita hentikan. Masyarakat harus tahu semua ini, dan Pak Prabowo harus menghentikan tentu saja sebagai presiden dan penguasa. Demikian yang saya bisa sampaikan. Ini harus kita lawan kriminalisasi ini, dan juga masyarakat harus tahu kalau kita tidak melawan maka kita bakal jadi korban berikutnya di kemudian hari, dan kita harus lawan ini semuanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira yang disampaikan oleh Adinda, ya, bagi saya Aziz Januar ini sangat nyambung dengan keadaan senyatanya. Saudara-saudaraku sekalian, apa itu perampasan? Kalau secara bebas bisa disampaikan, perampasan itulah mengambil paksa dengan merugikan hak orang lain demi kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri, kelompok, dan orang lain. Ya, jadi jelas-jelas dan nyata-nyata itu tidak diperkenankan. Kalau begitu, apakah ini masuk dalam kategori kepentingan bangsa? Tidak mungkin. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, kepentingan bangsa itu apa sih? Kepentingan bangsa itu adalah kepentingan bangsa itu sendiri, negara, masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk